Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini materinya adalah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah berjamaah atau munfarid dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi ketentuan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, kusuf, khusuf, dan sholat istisqa dengan benar. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah dibagi menjadi 3. 1. Sholat sunnah berjamaah. 2. Sholat sunnah munfarid. 3. Sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 1. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Apa saja? Yang pertama, sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. 4. Sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. 5. Sholat istisqa atau sholat meminta hujan. 2. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan cara sendiri. Apa saja? Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. 2. Sholat rawatib. 3. Sholat istikharah. 3. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid adalah sholat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah atau sendiri, yaitu 1. Sholat tarawih. 2. Sholat duha. 3. Sholat witir. 4. Sholat tahajud. 5. Sholat tasbih. Lalu bagaimanakah ketentuan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, kusuf, khusuf, dan sholat sunnah istisqa? Kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri merupakan sholat sunnah berjamaah. Id artinya kembali atau berulang. Fitri artinya berbuka. Jadi kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang selama 1 bulan dilarang. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad atau yang dianjurkan. Waktunya tanggal 1 Syawal, dilaksanakan setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. 2. Sholat Idul Adha merupakan sholat sunnah berjamaah. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kapan dilaksanakan sholat Idul Adha? Yaitu pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan pada pelaksanaan haji di Tanah Suci. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. 3. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari merupakan sholat sunnah berjamaah. Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika ada gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat kusuf adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Waktu dilaksanakan sholat kusuf mulai muncul gerhana matahari sampai utuh kembali ke semula. 4. Sholat khusuf atau sholat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuful qamari, merupakan sholat sunnah berjamaah.
Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika ada gerhana bulan. Sholat khusuf hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu dilaksanakan sholat khusuf mulai terjadi gerhana bulan dan sampai bulan itu tampak utuh kembali. 5. Sholat istisqa atau sholat meminta hujan merupakan sholat sunnah berjamaah. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon hujan karena ada kemarau panjang sehingga sulit mendapatkan air. Pada hakikatnya, sebab terjadinya kekeringan adalah karena perilaku manusia itu sendiri, yaitu tidak mau peduli dengan lingkungan, tidak ramah lingkungan, dan tidak mau menjaga lingkungannya sendiri. Apa saja ketentuan sholat istisqa? Yaitu sebelum dilaksanakan sholat istisqa diharapkan berpuasa selama 4 hari secara berturut-turut. Lalu bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat dan menghentikan perbuatan maksiat. Ketentuan sholat istisqa selanjutnya dianjurkan untuk memakai baju yang sederhana. Disunahkan membawa hewan peliharaan untuk dibawa ke tanah lapang. Di sepanjang jalan menuju tanah lapang, masyarakat dianjurkan untuk banyak beristighfar. Sesampai di tanah lapang, masyarakat dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah sambil menunggu dilaksanakannya sholat istisqa. Demikian tadi penjelasan materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.